Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Ozirawa Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pedagogik beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk soal nomor 1. Salah satu pengalaman belajar berikut ini yang sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Siswa mengumpulkan data melalui survei. B. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. C. Siswa melakukan eksperimen untuk mendapatkan data. D. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. E. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Jawabannya E. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya E. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah yaitu siswa dapat mempunyai pengalaman dan mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Salah satu permasalahan yang muncul dalam konsep mastery learning adalah A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif. C. Pengelompokan dan pengaturan jadwal sulit dilakukan. D. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar. E. Siswa yang pintar akan sering terpaksa menunggu untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Jawabannya E. Siswa yang pintar akan sering terpaksa menunggu untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya E. Mastery learning atau belajar tuntas adalah sebuah pendekatan sistem pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas setiap unit bahan pembelajaran baik secara perorangan maupun kelompok. Dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam metode yang diterapkan. Mastery learning dikembangkan oleh Johan. Kedua, mengembangkan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan semua siswa dapat mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Dalam metode belajar tuntas, siswa tidak berpindah ke tujuan belajar selanjutnya bila ia belum menunjukkan kecakapan dalam materi sebelumnya. Siswa yang lambat dalam pembelajaran akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada siswa yang cepat memahami. Hal ini membuat siswa yang cepat terpaksa harus menunggu karena pembelajaran belum akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelum semua siswa, termasuk yang lambat tersebut, tuntas dalam memahami. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Dari hal-hal berikut yang tidak termasuk dalam komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Kegiatan pembelajaran. B. Identitas mata pelajaran.
C. Presensi peserta didik. D. Standar kompetensi. E. Kompetensi dasar. Jawabannya C. Presensi peserta didik. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya C. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, menyenangkan, menantang, efisien, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Baiklah, kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Hal ini termasuk dalam kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Inovasi, E. Kooperasi. Jawabannya B. Eksplorasi. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari. Dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan, pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau di lapangan. Kita masuk soal nomor 5. Belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Ausubel, B. Skinner, C. Bandura, D. Tordike, E. Pavlov. Jawaban yang benar D. Tordike. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya D. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Tordike. Ia mengemukakan bahwa hakikat belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang ditangkap melalui panca indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dihasilkan peserta didik ketika belajar.
yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, yang tidak dapat diamati, yaitu tidak konkret. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Kita masuk soal nomor 6. Umpan balik yang berupa isyarat anggukan kepala termasuk dalam A. Feedback netral, B. Feedback positif, C. Feedback negatif, D. Feedback zero, E. Feedback verbal. Jawabannya C. Feedback negatif. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya C. Feedback negatif adalah isyarat yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa komunikan memiliki sikap serta perilaku yang dapat berkisar dari mulai tidak setuju hingga tidak menyukai pesan, cara penyampaian, atau bahkan diri sang komunikator. Segalanya sesuatu yang merupakan lawan dari feedback positif adalah feedback negatif. Misalnya, sikap acuh tak acuh, mengganggu orang lain, nyeletuk, melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dibahas, mengobrol, memotong pembicaraan secara tidak sopan, atau keluar ruangan tanpa izin dari komunikator, dan lain-lain. Kita masuk soal nomor 7 Bapak Ibu. Suatu teori belajar yang menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan proses berpikir seorang adalah teori belajar A. Instik, B. Behavioristik, C. Conditioning, D. Connectionism, E. Kognitif. Jawabannya B. Behavioristik. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Teori behavioristik adalah teori belajar yang dianut oleh sejumlah ilmuwan. Di antaranya adalah Gage dan Berliner. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan stimulus dalam bentuk berbeda. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi, tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Kita masuk soal nomor 8. Pujian atau penguatan positif yang disampaikan terhadap siswa yang berprestasi adalah sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Skinner, B. Thorndike, C.
Bandura, D. Pavlov, E. Brunner. Jawabannya A. Skinner. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peran yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Kata ucapan Pak Alif tersebut merupakan bentuk ganjaran atau penguatan yang positif atas keberhasilan prestasi anak didiknya. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Salah satu langkah dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multi-intelijensi adalah A. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. B. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. C. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. D. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. E. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Jawabannya B. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Strategi pembelajaran berbasis multiple intelijensi merupakan suatu upaya mengoptimalkan berbagai intelijensi yang dimiliki setiap siswa dan memacu kecerdasan yang dominan pada diri siswa seoptimal mungkin. Dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelijensi, siswa lebih aktif dan berani untuk mengemukakan pendapat, sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan tidak monoton. Kita masuk soal nomor 10 Bapak Ibu. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode pembelajaran. Karena strategi pembelajaran A. Memiliki langkah konkret untuk melaksanakan pembelajaran. B. Terdiri atas semua komponen materi pembelajaran. C. Merupakan implementasi metode pembelajaran. D. Meliputi sifat lingkung dan urutan kegiatan pembelajaran. E. Merupakan jalan untuk mencapai tujuan. Jawabannya D. Meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya D. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Jadi jawaban yang benar yaitu D.
Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.